Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aktivitas Pembina OSIS, channel yang membahas tentang dunia pendidikan dan pertanian, terutama kegiatan yang dilakukan oleh pembina OSIS. Nah, bagaimana keseruannya? Silakan simak video berikut ini. Ini merupakan padi Impari 42 milik saya, teman-teman. Yang kemarin lusa saya review dan membuat saluran air. Ini merupakan saluran airnya ya. Yang kemarin saya buat sangat deras sekali gitu ya. Jadi sangat berfungsi, manfaat sekali untuk lahan saya. Apabila tidak dibuat saluran air seperti ini, bisa jadi nanti airnya ini akan merembes masuk ke padi ini, sehingga ketika mau dibajak itu masih memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga harus dibuat seperti ini agar supaya airnya bisa ditampung di sini dan tidak merembes ke padi-padi saya yang ada di sini begitu. Dan padi saya ini insya Allah besok, teman-teman, besok sudah bisa dipanen ya, sudah bisa dipanen dan laku kepada pengepul padi. Itu per kuintalnya harganya adalah 350.000. Nah, harga segitu itu merupakan harga yang masih standar, teman-teman, tidak mahal dan tidak murah begitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Alhamdulillah sudah bisa laku 350 per kuintalnya. Ini prediksi saya mungkin 2 petak sawah ini, teman-teman, itu mungkin hanya sekitar 1 ton ya. Kenapa? Karena memang kondisinya untuk tanam kedua ini kurang bagus, karena mulai dari umur 3 hari dulu ya, waktu masih tanam itu memang sudah diserang oleh bekecot ya, keong emas. Setelah itu agak besar sedikit diserang oleh ulat, dan setelah agak besar sedikit sekitar umur 30 sampai 40 HST begitu, itu sudah diserang oleh hama tikus. Dan sekarang ya itu juga diserang oleh hama burung pipit yang sangat banyak sekali. Dan padi saya ini, teman-teman, merupakan padi terakhir. Nah, di sebelah sana ya, dulu di sana itu ditanami padi, justru dulu ditanami padi dan sekarang sudah panen sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, ini merupakan padi saya yang terakhir panennya begitu. Jadi besok akan dipanen. Nah, ini ya rumput gajah, memang sengaja saya tanam di tengah-tengah di sini ya, agar supaya dengan harapan bisa buat modal tambahan begitu, teman-teman. Karena sawah ini kan ada 2 petak, dan rumput gajah ya, rumput gajahnya itu saya tanami sebanyak 2 jalan seperti ini. Dari sini sampai ujung sana saya tanami rumput gajah, dan sebelah sana juga, teman-teman, yang sebelah sini ini sampai ujung sana. Nah, sampai ujung sana ya. Nah, sampai ujung sana itu juga saya tanami rumput gajah. Nah, biasanya total penjualan rumput gajah ini kalau standar ya, itu bisa mencapai 130. Nah, kan lumayan ya, lumayan buat tambahan beli pupuk begitu, atau buat perawatan padi saya. Harapannya seperti itu. Apakah tidak rusak di pinggir-pinggirnya? Ya rusak, teman-teman ya, tapi nggak apa-apalah, saya korban. Kenapa? Karena yaitu tadi, untuk membeli tambahan pupuk, atau atau juga buat tambahan membeli insektisida seperti itu ya. Jadi ada 2. Nah, yang ini sudah harus saya panen. Kenapa? Walaupun kecil seperti ini kok harus sudah panen, karena besok ini akan dipanen padi saya. Nah, kalau tidak segera dipanen rumput gajah ini, bisa jadi nanti akan diinjak-injak sama yang mencari jerami, sama pemborongnya begitu. Dan sistem pemanenannya ini saya buat borongan. Jadi satu petak ini insya Allah kurang lebih sekitar 400.000. Pokoknya di sini itu per tonnya itu mencapai 450
ya 450 per ton biaya pemanenannya ya. Biaya pemanenannya sekali lagi itu adalah 450 seperti itu. Dan ini teman-teman, saya jual bijian ya, jual bijian atau jual kuintalan, tidak ditebas semua sama pemborongnya. Kenapa? Karena memang tidak saya bolehkan. Harapan saya ya, yang ini nanti saya jual teman-teman ya, yang ini, yang petak satu ini saya jual untuk biaya tanam berikutnya, dan untuk satu petak ini saya simpan ya untuk persiapan selama 1 tahun ke depan begitu, agar supaya tidak perlu beli beras lagi. Nah, karena besok ini sudah panen teman-teman, biasanya atau sudah sering sekali bahwa besok itu akan banyak ya, bukan hanya pemborongnya saja, bahkan orang yang mencari jerami pun juga ikut memanen begitu. Jadi yang mencari jerami itu juga wajib memanen ya. Kalau misal saya punya sapi, setiap harinya hanya cukup 2 ikat, maka saya ikut memanen padi ini sebanyak 2 ikat saja begitu, sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Dan ini teman-teman sudah ada yang apa ya, yang memilah begitu ya, yang memilah ini. Nah ini ya, ini sudah ada yang memilah sampai sana, ini sampai sana. Kenapa kok dipilah? Nah, ini namanya tanda teman-teman, bahwa yang sebelah ini, mulai dari sini ya sampai yang sebelah sana itu sudah ada yang memiliki. Jadi besok itu tidak akan dipanen. Biasanya rebutan kalau ada panen dengan kondisi tanamannya masih hijau seperti ini ya, biasanya rebutan teman-teman. Sehingga ya harus dipilah dulu, mana yang cocok harus dipilah agar supaya tidak ada yang memanennya besok begitu ya. Jadi sekian mungkin review dari saya untuk besok. Insya Allah akan saya kasih tahu dapat berapa hasil 2 petak sawah ini ya. Biasanya kurang lebihnya kalau tahun lalu itu sekitar 1 ton 2 kuintal teman-teman. Biasanya 1 ton 2 kuintal, tapi kondisinya bagus tidak seperti ini ya. Berarti saya mungkin hanya sekitar 1 tonan lah begitu ya, tidak sampai lebih dari 13. Tapi mudah-mudahan ya Allah meridhoi, mudah-mudahan panen ini juga sawah ini juga panennya menghasilkan gabah yang lumayan bagus dan banyak begitu. Harapannya saya begitu. Nah itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.